Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar terkait ruang lingkup medical bedah. Pertama saya buka dulu dengan pertanyaan ya untuk semuanya. Adakah yang paham terkait keperawatan medical bedah itu apa? Oke. Jadi keperawatan medikal bedah kalau kita lihat dari terminologi bahasa kita dibagi menjadi 3 kalimat, yaitu adalah keperawatan, medikal, dan bedah. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di luar negeri sana, biasanya keperawatan medikal bedah ini berbeda ya. Keperawatan medikal bedah kalau di luar negeri bahasanya adalah medical and surgical. Jadi medis dan surgical, bedah. Jadi dilihat dari terminologi bahasa kalau misalnya medis dan bedah, artinya perawat di keperawatan medikal bedah ini menangani kasus-kasus medis dan kasus-kasus medikal bedah. Kalau kita lihat dari susunannya bahasa, berarti keperawatan itu adalah keperawatan yang khusus menangani permasalahan medis dan medikal bedah. Nah, masalahnya seperti ini. Apakah semua kasus di rumah sakit itu berkaitan dengan medis dan medikal bedah? Medis dan surgical atau medis dan bedah? Iya, hampir semuanya masalah di rumah sakit itu berkaitan dengan medis dan bedah. Hampir seluruhnya. Akan tetapi keperawatan medikal bedah ini memiliki spesifikasi tertentu. Jadi kalau kalian perawat medikal bedah akan ditempatkan ke bangsal bedah. Ada juga perawat anak di ruang anak seperti itu. Oke, ini untuk pembuka dari pertemuan kita. Biar kita nggak lama-lama, kita langsung aja masuk ke materi terkait keperawatan medikal bedah. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint yang nantinya akan memudahkan kalian dalam memahami apa itu keperawatan medikal bedah. Seperti itu. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang ruang lingkup keperawatan medikal bedah. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, ada bangsal seperti itu ya, terus kemudian ada banyak tempat tidur, bed, ada juga perawat, ada juga mesin-mesin seperti ini. Ini adalah hal yang akan dihadapi oleh perawat medikal bedah. Jadi kita fokuskan, kita tempatkan diri kita, coba kita bayangkan sekarang kita ada di bangsal seperti ini. Nah, di bangsal seperti ini kondisinya adalah kondisi yang sangat padat ya. Biasanya kalau satu bangsal itu bisa sampai 30-an orang. Ada 30 orang di dalam satu bangsal besar seperti itu. Apalagi kasus sekarang misalnya ada COVID seperti ini, akan ada sendiri khusus untuk bangsal COVID. Dan kita tahu sendiri jumlah pasien COVID sekarang semakin meningkat seperti itu. Dan tentunya akan banyak ya pasien dengan COVID-19 yang akan ditangani. Nah, di sini kita melihat bahwasanya satu bangsal itu bisa terdiri dari 30 pasien dengan kasus yang beraneka ragam, macam-macam kasusnya. Jadi kasus satu dengan yang lainnya beragam. Sebentar ya, coba saya share dulu. Ya, kasusnya beragam. Nah, ini kita lihat di bangsal, misalnya contoh. Di situ tergambar juga ada pasien, ada keluarga pasien yang muncul di bangsal medikal bedah. Terus kemudian kasusnya juga beragam-ragam, macam-macam. Jadi mulai ada kasus pneumonia, contohnya ini. Kasus pneumonia, orang dengan susah sekali bernafas. Kasusnya COVID seperti itu ya. Orang dengan kesulitan bernafas, akhirnya harus dikasih, kalau gambar ini dikasih rebreathing mask seperti itu. Ada dikasih rebreathing mask. Juga ada kasus lain dengan kasus misalnya
di bangsal itu juga ada pasien diabetes dengan luka DM. Misalnya, ada perawatan luka di sana. Ada juga kasus dengan pasien misalnya stroke. Habis dioperasi stroke-nya. Habis dioperasi trepanasi, dihilangkan gumpalan darah di dalam otaknya. Pasiennya nggak bisa jalan. Pasiennya harus dituntun seperti itu. Ini adalah gambaran-gambaran yang muncul pada keperawatan medikal bedah tentunya ya. Ini adalah masalah-masalah yang muncul di keperawatan medikal bedah yang kalau perawat medikal bedah harus menangani ini. Harus terjun di ruangan dengan kasus-kasus seperti ini. Dan di keperawatan medikal bedah tentunya dengan kasus yang sangat banyak, seperti itu, maka kita akan menangani pasien dengan kondisi bermacam-macam. Contoh, kita berangkat shift di pagi atau siang atau malam, kita berangkat shift. Setelah datang di rumah sakit, kita akan melihat kondisi pasien yang sangat banyak tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan di sana? Yang pertama yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu adalah kita harus melakukan pemeriksaan kepada setiap pasien yang ada. Jadi setiap pasien itu akan mengalami perubahan. Berubahnya menjadi baik atau berubahnya semakin buruk kondisinya pasien. Setelah perawat datang, maka perawat harus mengecek kondisi pasien satu-satu. Kondisinya pasiennya semakin baik atau semakin buruk. Mengeceknya gimana? Ya mulai dari head to toe kalau pemeriksaan itu. Ada head to toe pemeriksaan, apakah kondisinya masih lemas. Kalau kemarin kita datang pasiennya lemas, sekarang gimana? Terus pernafasannya pasien gimana? Kalau kemarin kita datang pasiennya RR-nya misalnya 30 kali per menit. Cepat. Sekarang bagaimana kondisinya? Kalau dulu kita lihat shift yang lalu kita lihat pasiennya kulitnya pasien turgornya jelek, sekarang gimana turgornya? Nadinya seperti apa, sekarang bagaimana? Itu kita harus melakukan pengecekan pasien satu-satu. Biasanya dalam ruang rawat itu dibagi menjadi tim. Ada kepala tim, terus kemudian ada tim-tim dibagi pasien-pasien. Saya satu tim menangani 5 pasien, ada perawat 2 menangani 5 pasien, dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah kita cek, kita juga harus mengecek kondisi ini, lab-nya. Adakah perubahan lab? Itu juga kita lakukan. Kita juga mengecek kondisinya apakah pasiennya ini memiliki order. Order misalnya seperti ini. Pagi ini diorderkan pasien menjalani ronsen misalnya. Atau pagi ini pasien ordernya adalah menjalani perawatan luka. Atau ordernya pasien hari ini melakukan ganti infus atau ganti kateter. Kita harus ngecek kondisi order juga pasien setiap kita kunjungan di awal sekali kita melakukan shift. Nah, dalam shift di ruang keperawatan, di ruang medikal bedah, itu biasanya kita bekerja sama dengan berbagai tim ya. Bekerja sama dengan berbagai tim. Ada fisioterapi, ada dokter, ada perawat, ada juga ada bekerja sama dengan juga fisioterapis, banyak sekali radiologis, analis medis dan lain sebagainya. Kita akan bekerja sama dengan berbagai profesi dan tentunya di ruang rawat inap tersebut akan padat sekali kondisinya. Di setiap pagi tentunya, biasanya setiap pagi, setiap awal shift itu seperti itu. Nah, dalam melakukan seperti ini, tindakan yang kita lakukan berdasarkan apa? Tindakan yang kita lakukan berdasarkan apa? Selalu kita kembalinya adalah ke ASKEP. Jadi perawat itu tidak terlepas dari asuhan keperawatan. Dengan langkah-langkah yang sudah kita ketahui, ada pengkajian, terus kemudian ada analisa, ada diagnosa, terus kemudian juga ada intervensi, kita merumuskan intervensi, melakukan implementasi, dan melakukan evaluasi, juga terakhir ada dokumentasi. Jadi urutan-urutan ASKEP itulah yang kita lakukan. Nah, itu adalah gambaran singkat kalau kita berada di ruangan bangsal seperti itu ya, di ruangan bangsal. Terus kemudian sebenarnya terus bedanya medikal bedah itu apa dengan
keperawatan yang lain. Sebenarnya medikal bedah ini merupakan kelompok keperawatan yang paling luas ya di dunia keperawatan. Jadi ada beberapa spesialisasi keperawatan yang memang dasarnya dari keperawatan. Kebanyakan seperti itu. Contoh misalnya keperawatan gerontik yang dasarnya juga dari keperawatan medikal bedah, anak, maternitas, awalnya juga dari keperawatan medikal bedah. Dan keperawatan medikal bedah ini memiliki cakupan yang paling luas di antara cakupan keperawatan spesialisasi keperawatan yang lain. Nah, menurut definisi, jadi keperawatan medikal bedah itu pelayanan profesional yang didasari oleh ilmu dan teknik KMB, keperawatan medikal bedah. Ada ilmunya, ada keilmuan untuk menentukan masalah, terus ini tahu masalahnya apa, itu keilmuan, dan juga teknik dalam melakukan tindakan, seperti teknik rawat luka, teknik hekting, menjahit, teknik memasang infus, teknik memasang kateter, dan lain sebagainya. Dan juga memberikan pelayanan bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Biologis itu kebutuhan biologis pasien, makan, minum, BAB, gitu ya. Psikologis itu kebutuhan psikis pasien, seperti misalnya nyaman, terus merasa tenang, itu kemudian psikologis ya. Sosial pasien, kultural itu budaya. Dan juga spiritual, kebutuhan untuk beribadah dan lain sebagainya. Itu terangkum dalam keperawatan medikal bedah. Ditunjukkan pada orang dewasa yang mengalami gangguan fisiologi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau keperawatan medikal bedah, spesialisasinya adalah ditujukan pada orang dewasa. Nah, orang dewasa itu umurnya berapa sampai berapa. Jadi kita harus menilai usia remaja sampai dengan dewasa itu masuk dalam cakupan keperawatan medikal bedah dengan gangguan fisiologi, dengan gangguan permasalahan kesehatan. Gitu. Lanjut, sebenarnya tujuannya dari keperawatan medikal bedah apa? Dari tujuan keperawatan medikal bedah kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah dari segi promosi, promote atau bahasa Inggrisnya promote. Yang kedua restore. Restore itu adalah mengembalikan fungsi. Yang ketiga adalah maintain. Oke, kita bahas satu-satu. Promote. Promote itu adalah kita melakukan promosi kesehatan. Kalau di luar rumah sakit, kita promosinya adalah orang tersebut biar terhindar dari penyakit. Kita promosi menggunakan masker, promosi cuci tangan misalnya, promosi social distancing untuk terhindar dari corona misalnya, atau terhindar dari COVID. Itu adalah promote. Nah, kalau di dalam bangsal, apa yang kita lakukan kepada pasien untuk promote? Promote bisa dilakukan untuk mencegah komplikasi. Contoh misalnya pasiennya masuk dengan kondisi DM, biar tidak lebih parah lagi, maka pasien harus dipromosikan. Kita harus edukasi pasien untuk terhindar dari komplikasi yang lainnya, seperti luka dan lain sebagainya. Restore itu mengembalikan fungsi normal. Contoh misalnya pasien kondisinya datang ke rumah sakit dengan kondisi lemas. Maka pasien inginnya adalah kembali pulang ke rumah dengan kondisinya yang segar lagi, bisa beraktivitas lagi. Itu adalah restore, fungsi mengembalikan fungsi optimal pasien. Optimal itu belum tidak maksimal ya, optimal itu tergantung kondisinya. Nggak mungkin pasien lansia datang ke kita, terus kita kembalikan seperti anak muda, kan nggak mungkin. Jadi restore itu adalah mengembalikan ke optimal, artinya adalah keoptimalnya pasien itu seberapa. Misalnya sudah lansia, kita kembalikan ke optimalnya. Kegiatan yang biasa dijalani apa. Nggak mungkin seperti kita datang misalnya ada lansia, terus kembalikan ke maksimal. Nah itu beda ya, maksimal, bisa futsal ya mungkin. Jadi kita restore itu adalah mengembalikan ke optimal, kondisi optimal. Yang ketiga adalah maintain. Maintain itu adalah menjaga kondisi pasien tetap stabil. RR-nya stabil, suhunya stabil, kondisinya stabil, pasien dalam kesadaran yang stabil, itu namanya adalah ini ya. Artinya adalah kondisi stabil. Kemudian lanjut cakupannya. Jadi cakupannya pasien itu adalah pasien dewasa. Pasien ini memiliki masalah pada tubuhnya. Biasanya ada
kondisi-kondisi permasalahan pada tubuhnya. Terus kemudian cakupan prakteknya apa? Di cakupan prakteknya ada asuhan pasien dewasa. Ada asuhan pasien dewasa mengalami gangguan fisiologis baik yang sudah nyata atau diprediksi. Jadi ada prediksi adanya penyakit, trauma, atau kecatatan. Itu diprediksi. Membutuhkan pengetahuan dan skill yang cakap. Jadi membutuhkan pengetahuan dan skill yang cakap. Dan peran perawat KMB memiliki peran banyak ya, ada caregiver, ada care koordinator, ada klien edukator, juga ada konselor, ada klien advocate, ada konsultan, ada researcher, bahkan juga administrator dan staff educator. Kalau kita lihat di sini, caregiver itu adalah perawat yang memberikan pelayanan keperawatan, namanya perawat caregiver. Kalau care koordinator adalah yang melakukan koordinasi. Contoh misalnya, ada perawat pasien A, terus kemudian kita mau koordinasi dengan fisioterapis agar dilakukan misalnya tindakan miring kanan, miring kiri setiap 2 jam sekali. Pasiennya misalnya bed rest total. Kita koordinasi. Kita ada pasien B, kita butuh koordinasi dengan ahli gizi untuk memberikan sesuai dengan dietnya pasien. Misalnya, pasien ini kondisinya seperti ini. Dietnya apa sih yang cocok untuk pasien kondisi seperti ini? Maka ahli gizi akan menentukan dietnya seperti itu. Terus juga klien educator. Klien educator itu adalah kita memberikan edukasi kepada pasien. Memberikan edukasi. Contoh kita memiliki pasien yang memiliki kecenderungan untuk terjadi komplikasi misalnya. Kita akan melakukan edukasi terhadap pasien. Contoh pasien DM, edukasinya terhadap pencegahan terkait luka DM misalnya. Itu kita lakukan kepada pasien. Terus kemudian ada konselor. Bedanya klien educator dan konselor itu tugasnya adalah konsultasi. Ketika pasien bertanya baru kita menjawab. Itu namanya konselor. Beda dengan educator. Educator itu kita yang menentukan bahan ajarnya. Kalau konselor adalah pasien yang bertanya, kita yang menjawab itu. Klien advocate itu adalah kita sebagai advokat untuk pasien, konsultan, researcher, peneliti, administrator, kita melakukan administrasi, dan staff educator. Staff educator itu adalah kita mengedukasi staff. Misalnya kita kepala ruangan, kita harus mengedukasi staff yang ada. Misalnya perawat jaga di pagi, kita lakukan edukasi. Kita update ilmunya. Oh, sekarang itu kalau rawat luka tidak butuh menggunakan betadine. Ini jurnalnya. Ini kita edukasi kepada semua perawat yang ada di ruangan. Itu namanya staff educator. Pendidik bagi staff. Nah, apa yang kita lakukan dalam cakupan praktek? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, ada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Ini kita lakukan pada pasien seperti itu. Untuk kasusnya, contoh ini, ada kasus seperti ini. Seorang laki-laki usia 42 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, misalnya mengeluh nyeri, luka di kakinya. Gambarnya seperti itu. Pemeriksaan fisik, ada ulkus pedis, ada nekrotik tisu, ada PES, nyeri skala 5. Pasien memiliki riwayat DM sejak 5 tahun yang lalu. Ini kasusnya di ruang bangsal seperti itu. Terus apa yang kita lakukan? Yang pertama kita melakukan pengkajian. Hasil pengkajiannya apa? Pengkajiannya ini hasilnya. Ada ulkus pedis sinistra, ada nekrotik, ada pus, ada nyeri, punya riwayat DM, luka di kaki. Ini adalah hasil pengkajian. Terus kemudian dari hasil pengkajian ini kita analisa. Oh masalahnya ini. Terus setelah kita analisa muncullah diagnosa keperawatan, kerusakan integritas kulit, dan nyeri akut. Intervensi, kita lihat intervensi apa yang harus kita lakukan. Oh, melakukan balutan luka, mengkajian skala luka, memberikan pus, nekrotomi, memberikan salep antibakteri, gitu misalnya. Terus setelah kita intervensi, kita rencanakan, kita implementasi. Kita sampai ke pasien, kita lakukan. Jadi yang diintervensi tidak semuanya harus dilakukan, sesuai dengan kondisi pasien. Oh, yang bisa kita lakukan di pasien hanya membersihkan pus, nekrotomi, dan memberikan salep antibakteri. Yang lainnya tidak bisa kita lakukan. Ya udah, yang ditulis diimplementasi adalah yang kita lakukan saja. Terus kemudian kita evaluasi respon pasien dan lain sebagainya. Terus kemudian kita lakukan dokumentasi. Nah, inilah framework. Jadi kerangka
kerja dari keperawatan KMB selalu berdasarkan dari ASKEP ya, rangkaian ASKEP tadi. Nah, cakupan prakteknya juga meningkatkan physical and psychological well-being, melakukan edukasi, promosi tadi yang sudah saya sampaikan. Terus ini gambaran bangsal bedah. Jadi kalau kalian nanti kan ada spesialisasi, kalau kalian ingin melanjutkan spesialisasi, saya ingin fokus di KMB misalnya. Ya ini gambaran bangsal bedah. Ada juga spesialisasi dari turunan KMB macam-macam. Contohnya ada perawat di ruang OK, di ruang operasi. Ada perawat instrumen, ya bagiannya juga memberikan instrumen kepada dokter bedah, terus kemudian mengingat instrumen apa yang ada, seperti itu. Menghafal instrumen yang dibutuhkan, atau perawat bedah asisten sebagai perawat bedahnya, macam-macam dalam turunan dari keperawatan medikal bedah ini. Ada juga perawat, nah ini yang keperawat bedah. Jadi dia melakukan juga bedah kepada pasien, itu kalau yang megang, dilihat ya, ada yang megang kayak gunting itu adalah dokternya, terus kemudian ada yang megang instrumen itu, yang cewek itu adalah perawat instrumen, di depannya dokter itu ada asisten bedah, jadi melakukan itu, terus kemudian di atas itu yang megang alat itu namanya adalah dokter anestesi. Jadi bagian ini adalah bagian yang ada di ruang bedah, itu turunan dari keperawatan medikal bedah juga. Nah, dari sini semua, adakah kalian yang berminat untuk menjadi perawat medikal bedah? Gitu ya. Nah, itulah gambaran dari pertemuan pertama kita. Yang penting kalian tahu, oh perawat medikal bedah itu seperti ini. Apa yang ada perawat medikal bedah itu ya seperti ini yang dilakukan. Nah, inilah yang nantinya kalian akan pelajari di sesi-sesi berikutnya. Kita akan mempelajari tentang apa yang harus dilakukan. Basic, kita harus menguatkan ilmu tadi ya, berdasarkan ilmu dan prakteknya. Jadi ada ilmunya, kita harus dasari dengan ilmu-ilmu keperawatan medikal bedah dan prakteknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pertama kita kali ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian menangkap semua materi yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau menyinggung perasaan kalian. Saya akhiri, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan nanti silahkan bertanya dalam grup Moodle yang sudah kita buat di kolom pertanyaan ya. Jadi ada kolom pertanyaan, nanti silakan bertanya di sana, akan saya jawab di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.